Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Dengan semangat akan saya bahas PP dan market. Kelihatannya ada sesuatu hal yang besar akan pembalikan arah. Prediksi saya pribadi, kuartal 1 ini akan terjadi pembalikan arah PAM besar-besaran. Berbagai macam data yang akan sampaikan untuk kalian. Walaupun capek Mas Bro, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, biar ngantuk, biar lapar, saatnya suguhkan video untuk kalian konsisten saya suguhkan ya. Walaupun sudah 1 tahun ini gak ada yang sawer kebangetan. Kondisi lagi sabut ya, bercanda kawan ya, bercanda. Mas Bro itu nggak ngarepin saweran, malah sering nyawer saya itu. Nyawer apa Mas Bro? Nyawer sana lah gitu. Oke, tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing, kecuali Martini Mardiah mau menanggung. Sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah menjadi suratan takdir ataupun sudah menjadi sudah digariskan, mau turun mau naik, tidak kalian sampai nangis-nangis, nggak usah ya. Apapun itu kita harus tetap bersabar, holding sampai cuan besar. Karena ada data-data yang menarik. Ini dunia fana, berputar, nggak semua di atas, nggak semua di bawah, nggak semua cinta selalu indah bahagia. Biasa di depan indah, tapi nanti di belakang muak gitu ya. Jadi banyak sekali, betul, saya aja dikatakan muak begitu. Kalau di depan indah, di belakang muak, itu memang begitu. Makanya, tapi kalau kripto ini muak di depan, belakang indah, bisa kawin gadis 5 sekalian. Saya bahas langsung untuk kalian apa tanda-tanda yang akan menjadikan bull. PP masih tetap bertahan di situ-situ, nggak akan kemana-mana. Saya rasa akan jadi besar karena ini bisa dikatakan akan meme season kalau menurut saya, meme season. Tapi ya tetap kalian jangan ditelan mentah-mentah karena ini hanya sebuah prediksi, bisa betul bisa enggak, mudah-mudahan benar ya. 5 sinyal kripto yang bisa ubah arah pasar dari Shiba 16,7 triliun hingga BTC tahan tekanan. Ini akumulasi yang sangat gila. Shiba juga rupanya diakumulasi juga. Apakah ini akan meme season? Ya kita nggak tahu. Kita akan bahas saja di sini sesuai dengan angin arahnya akan kemana. Saya tentu akan suguhkan sama kalian. Kalau tidak bisa tanyakan sama rumput yang bergoyang ya, pasti dia nggak akan bohong. Ataupun bulan yang nggak bisa ngomong kan nggak bisa berbohong. 5 sinyal kripto bisa ubah arah pasar dari Shiba 16,7 triliun hingga BTC tahan tekanan. Apa maksudnya? Pasar kripto kembali menunjukkan dinamika menarik di tengah fluktuasi harga global. Pergerakan aset cryptocurrency utama seperti BTC hingga meme coin Shiba memunculkan sejumlah sinyal yang relevan untuk dipahami investor maupun pemula. Dan saya yakin PP juga akan ikut ya. Satu adalah akumulasi Shiba tembus 16,7 triliun. Memang di saat turun kayak gini, ancur-ancuran Shiba kayak nggak ada napasnya, PP nggak ada napasnya, kita kabur lari, mereka akumulasi. Inilah tahu, kalau kalian tahu teknik daripada kripto, yang penting kuncinya jangan ngasal koin-koin yang berfundamental dan di top sehensi papan atas. Sampai Mas Bro, habis makan kenyangan. Aduh, makan nambah tadi saya tuh. Makan telat, udah telat 4 jam. Saya hajar aja, nambah bang lah, mabok-mabok dah. Oke ya, satu adalah akumulasi Shiba Inu hingga tembus 16,7 triliun diakumulasi. Shiba Inu mencatat lonjakan signifikan dalam aktivitas on-chain ya, setelah lebih dari 1 triliun token berpindah tangan dengan asumsi harga rata-rata sekitar 0,0001 per token. Nilai transaksi tersebut setara dengan 1 miliar USDT ataupun 16,77 triliun. Angka ini merupakan mengingatkan minat pasar terhadap Shiba. Itu ya yang terjadi. Shiba juga lagi di akumulasi. Apakah ini akan tanda-tanda meme coin season? Ya kita mudah-mudahan seperti itu karena kita punya meme coin PP. Kita lanjut bahas lagi. Pergerakan besar seperti ini sering dikaitkan dengan fase akumulasi oleh whale
ataupun investor institusi dalam konteks kripto dari cryptocurrency, lonjakan volume dapat menjadi sinyal awal perubahan tren. Ini kemungkinan turun gini, saya rasa udah mulai ini ya, mulai trennya akan berubah. Mereka juga saya rasa gatel juga sama, mereka gatel pengen cuan juga, Whale juga pengen cuan, mereka juga butuh uang, bukan hanya kita ya. Dua, Whale aktif jadi indikator awal perubahan tren. Aktivitas Whale seringkali menjadi petunjuk arah pasar kripto dalam jangka pendek hingga menengah. Nanti akan saya kasih ada 7 koin yang perlu kalian perhatikan, tidak main-main. 7 koin, ada 7 koin untuk jadikan kalian investasi yang aman nanti ya, habis kita bahas si Shiba Inu ini. Aktivitas Whale seringkali menjadi petunjuk arah pasar kripto dalam jangka pendek hingga menengah. Ketika alamat besar mulai mengakumulasi aset, pasar cenderung menafsirkan hal tersebut sebagai sinyal kepercayaan. Hal ini juga terlihat pada Shiba yang mengalami peningkatan transaksi besar bernilai besar. Gila. Wow, yang ketiga adalah BTC mulai menahan tekanan jual, mulai diakumulasi BTC ya. BTC menunjukkan tanda-tanda stabilisasi ya, setelah sebelumnya berada di bawah tekanan jual. Beberapa analis mulai bahwa potensi penurunan tajam mulai mereda seiring melemahnya momentum bearish. Kondisi ini memberikan ruang bagi pasar untuk melakukan konsolidasi. Wah, capek saya baca semua. Kekenyangan juga sih. 4 adalah sentimen pasar beralih dari panik ke waspada. Sekarang data pasar menunjukkan perubahan sentimen dari panik menuju lebih waspada. Waspada kan pam, kemarin udah panik, sekarang waspada, makan mau pam ya. Cenderung menunggu konfirmasi arah sebelumnya melakukan transaksi besar. Perubahan psikologi ini penting karena sering mendahului fase konsolidasi atau pembalikan tren. Mabur, terbang. Ngapain enggak ya? Ini data onsen tuh nggak bisa dibohongin, dimanipulasi tuh nggak bisa. 5 korelasi data onsen dari harga jadi kunci. Kombinasi data onsen, volume transaksi dan pergerakan harga semakin krusial dalam membaca pasar cryptocurrency. Lonjakan transaksi Shiba ataupun stabilisasi BTC menunjukkan bahwa ini fundamental mulai selaras dengan aksi harga. Hal ini memberikan penggambaran yang telah seimbang bagi investor. Udah capek. Udah ya. Mudah-mudahan cepet balik. Ini yang terakhir untuk kalian. Saya nggak lama-lama hari ini. Tadi habis habis makan nambah saya. Aduh, biasa nggak pernah nambah ini. Oke, kemudian ada 7 koin yang perlu kalian perhatikan. 7 koin penting yang investor kripto harus tahu di tahun 2026 ya. Jangan asal koin. 1. BTC Cash, BCH, transaksi cepat dan biaya rendah. Bitcoin Cash merupakan salah satu altcoin awal yang dirancang untuk memperbaiki keterbatasan Bitcoin dalam hal skalabilitas. BCH menggunakan ukuran blok yang lebih besar ya, memungkinkan konfirmasi transaksi lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan BTC. Dan ini selalu ngikut BTC, selalu ikut naik ya. Kedua adalah Ethereum, ETH, plafon smart contract pioner ya. Saya singkat-singkat aja. Yang ketiga adalah Cardano. Cardano fokus pada efisiensi energi. Cardano ya dikenal karena pendekatannya bla 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 ya, Cardano. Kemudian yang tiga Solana, Tronsfood ya, Tronsfood dan biaya efisien Solana Sol menjadi altcoin populer berkat kemampuannya memproses ribuan transaksi per detik. Yang kelima adalah Polkadot, interoperabilitas blockchain Polkadot yang tidak pernah punya masalah. Ini koin ini tidak pernah ada berita miring, harganya lagi $1 ya, kalian sikat saja. 6 ada Link, Chainlink,
saingannya SRP menghubungkan data dunia nyata. Chainlink berfokus pada Oracle terdesentralisasi yang menyediakan data dunia nyata untuk smart contract altcoin ini menjadi komponen kritis dalam aplikasi DeFi dan memerlukan informasi harga atau data yang secara aman. Yang ketujuh adalah apalan finalitas cepat dan skalabilitas. Apalan menawarkan jaringan multi-chain dengan finalitas transaksi di bawah 2 detik serta biaya rendah. Udah jelas paham semua. Kalau dibilang judi, dibilang mabok lagi, judi lagi, mabok lagi, judi lagi. Itu ya. Ini orang yang nggak ngerti di sini sampai kesel, mabok sampai kekenyangan keras, membaca-baca bahasa yang rumit-rumit. Kalian tahu finance, DeFi, pada nggak ngerti tapi nuduhnya slot, judi, gelo memang. Ya, banyak sekolah, banyak belajar. Mas Bro sekolahnya apa? SD. Kalau SD saya sudah ngarit saya, namun bebek ya. Paling kalau orang Brebes Tegal itu jualan pecel lele itu ya. Pecel lele kalau saya bukan asli dari Tegal sini ya, nggak jualan pecel lele, saya jualan kripto. Mungkin itu aja lah yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan perubahan besar terjadi di kuartal pertama ini. Saya yakin lambatnya nanti di bulan April, mudah-mudahan di bulan Maret, bulan 3, di kuartal 1 sudah cuan besar. Kita sudah bisa lebaran, mudah-mudahan udah pada inden mobil. Habis lebaran yang punya utang bisa terlunaskan, yang mau kawin, yang mau nikah, apa aja pokoknya bla 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 bla, mudah-mudahan terkabulkan ya. Yang positif kalian ambil, yang belum kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News.